Posisi bulu berantakan. Ini bener burung udah didapat sini, tapi dibilangnya nggak di sini nih. Kita dikasih tahu sama warga itu bulu apa? Salah satu warga yang nggak ikut nyari ini hampir kena ke bola mata kulitnya. Oke guys, jadi ini kondisi si Onyx setelah kita seharian drama ya Ben ya. Dramanya itu, jadi Onyx kita terbangin guys. Kebetulan dia ternyata ngambek. Jadi yang namanya hewan ya, ada aja ngambeknya. Ngambek akhirnya terbang jauh banget lah bisa dibilang jauhnya. Nah, terus kita susurin, dapat informasi, akhirnya berhentilah kita di suatu kampung. Terus di perkampungan itu nih guys, kita cari-cari info sana sini, kita diarahin ke yang nggak bener ya Ben, arahnya. Iya, putar-putar. Jadi misalkan posisi burung di sini, kita diarahin ke sana. Itu satu kampung agak kompak. Terus alhamdulillah, saya sih sebenarnya nggak mau nuduh ya Ben ya, kita nggak mau nuduh karena saya sendiri kebetulan berdua sama Alvin ke sana, kita ngumpulin bukti-bukti ya Ben. Iya. Awalnya bukti belum kuat, makanya kita iya aja. Akhirnya kita ikutin lah kata warga, arahnya ke sawah. Terus arahnya ke ini pohon apa? Pohon jati. Kebun jati. Nah, terus pas Alvin di sawah, saya feeling, udahlah keliling kampung. Takutnya kan yang namanya orang ada baik ada enggak gitu loh. Nah, saya keliling kampung, kedengeran lah tuh suara teriak, wah gitu. Saya langsung jemput Alvin. Kita telat cuma sekitar beberapa menit ya Ben ya. Iya. Telat sekitar beberapa menit. Akhirnya kita saya menuju ke lokasi titik di mana saya dengar suara itu. Ya saya tahu lah di mana misalnya teriak gitu. Saya tahu titiknya, yang penting saya kedengeran suaranya. Akhirnya ke lokasi itu dan warga bilang nggak ada di situ. Burungnya terbang ke sana kemari segala macem. Akhirnya ada salah satu warga, ya subhanallah banget ibaratnya. Kita tuh dikasih jalan banget buat nemuin si Onyx ini. Kita dikasih tahu sama warga itu bulu apa? Salah satu warga yang nggak ikut nyari. Padahal itu satu kampung, bukan satu kampung ya. Ada beberapa orang lah ibaratnya yang ngejar-ngejar nih burung kan minimal satu kampung itu tahu kan. Tapi sampai orang yang di sekeliling jalur itu, jalur pencarian burung, mereka nggak pada ngasih tahu apa siapa yang dapet. Terus juga siapa aja yang ngakalin itu mereka nggak pada kasih tahu, kayak ketakutan gitu. Terus akhirnya kita menemukan bukti. Sebentar, saya ambil dulu buktinya. Dan ini barang bukti sudah jelas. Kita temuin di bawah pohon ya Ben ya. Iya. Kita tanya orang-orang di sekeliling itu yang rumahnya di sekitar situ, pada nggak jawab semua. Ini sekarang jam 6. Ini burung kepantau bulunya. Bulunya tuh. Di pelet? Di pulut ya? Oh, pulut bekas ini. Oh iya, pulut. Itu bulu apa? Tapi kabur lagi ya. Ini pasti bulu kakak tua kok, nggak bakalan terbang jauh. Pasti udah ada yang dapat. Pasti udah ada yang dapat. Pasti. Maksa nih ngambil. Pada bilangnya burungnya terbang lagi, bener nggak? Ada salah satu orang bilang burungnya terbang lagi ke arah sana jauh segala macem. Padahal saya pemain burung guys, saya tahu kalau misalnya burung udah dapat atau enggak. Nanti saya kasih tahu videonya pas saya di lokasi. Itu bulu itu di sana udah berserakan, ada bulu-bulu gitu banyak di sana. Dan termasuk ini bulu itu ada di sana. Kalau misalkan burungnya nggak dapet, nggak mungkin yang namanya bulu-bulu kecil itu berserakan banyak ya Ben. Itu pasti misalnya burung nggak dapet nih, bulu oke berserakan banyak tapi nyebarnya jauh. Ini nggak, di situ doang, di lokasi itu doang. Akhirnya kita tegas. Kita tungguin sampai malam ya Ben ya? Iya. Kita tungguin sampai malam sekitar jam, ada kali sekitar jam 8 malam ya. Jam 8 malam sampai akhirnya kita ngambil tindakan. Kita ngomong sama warga setempat dengan sopan. Kita bilang, "Pak, saya mohon izin. Palingan karena saya udah megang bukti guys. Kita udah megang bukti kuat gitu. Tapi pada takut dan pada ngelak di sana." Akhirnya saya ngomong sama beberapa warga. Saya ngomong, "Pak, saya mohon izin. Ini burung kan kesayangan kami." Saya bilang gitu. Ini burung kesayangan kami dan ini burung adalah hewan yang dilindungi. Dalam arti kita
punya di sini karena kita punya sertifikat, guys. Kita juga niatnya mau melindungi warga. Takutnya misalkan oke, dia dapat ini, terus jual beli ketangkap polisi, yang rugi siapa? Yang rugi mereka. Kalau misalkan mereka kooperatif, mereka langsung kasih tahu ke kita ya, Pin. Kita udah siapin imbalan walaupun nggak banyak tapi berkah insyaallah. Akhirnya kita ngomong, Pak, palingan saya mohon izin buat ngelanjutin masalah ini ke kepolisian karena memang kita udah megang beberapa bukti dan ini termasuk hewan dilindungi. Jadi kita ngelaporinnya ya kepemilikan hewan dilindungi gitu. Warga di sekitar punyalah ibaratnya nangkep hewan dilindungi, kita bisa lapor hal itu. Akhirnya setelah kita pulang, ada salah satu orang, bukan salah satu orang, ada 2 orang ya Bin. 2 orang telepon ke nomor yang ada di ring. Itu dia bilang, Pak, saya dapetin burung begini segala macem, kondisi burung kena pulut bla bla segala macem. Akhirnya ada yang mengakui seperti itu dan akhirnya orangnya ketemu sama kita. Ketemunya kita via COD, via di jalan. Dia ngomong, iya Pak, emang kerjaan kita tuh tukang pulut, bilang gitu kan. Terus emang kalau misalkan hewan yang ada di kita, kalau misalkan ada nomor ringnya, terus juga ada nomor telepon dirinya, katanya dibalikin, katanya begitu ya Ben ya. Iya. Tapi kita nunggu dari jam berapa Ben? Ini burung didapat sekitar jam setengah 6 sore. Kita nunggu sampai jam 9 malam ada ya? 9 malam ada. Gila. Nah terus ini burung dibalikin jam 10 jam 11 malam. Nah, setelah kita pulang. ngapain aja? Nah, terus yang lucunya lagi orangnya bilang, kita emang biasa balikin Pak, gini-gini segala macem, tapi biasanya besok pagi. Ya, Alvin nanya, kalau emang dibalikin kenapa malam ini gitu? Kan biasanya katanya besok pagi gitu kan? Iya Pak, karena gini-gini segala macem. Dia nyari alasan segala macem lah. Intinya sih, saya tahu pasti orang-orang di sekitar tahu siapa yang mulut ini burung. Karena apa? Kalau ngejar-ngejar hewan, apalagi di kampung orang, kalau bukan orang sekitar, pasti ditanya ya nggak Bin? Iya, betul, lu mau betul. ngapain gitu Nah, di kampung gue lu mau ngapain Masuk gitu? kampung orang juga pasti ditanya kan? Pasti ya? ditanya dan pasti punya tata krama lah, punya aturan lah, ibaratnya nggak mungkin sembarangan. Apalagi ini burung-burung besar, biasanya orang sekitar duluan yang menguasai. Betul. Ataupun minimal banget, minimal orang di situ ikut ngejar sama tahu informasi siapa yang nangkep. Pasti ditanya. Yang namanya orang dapat nih di kampung misalkan ada burung nih, dapat di kampung gue, ya gue tanya dong, lu orang mana? Masa dapet gitu. Pokoknya intinya pasti ada sedikit banyaknya, apalagi ini burung masuk ke dalam kampung, bener-bener kampung ya Bin. Bener-bener kampung. Anehnya tukang pulut bisa tahu masuk situ. Ya, udahlah, intinya kita nggak mau nuduh siapapun, tapi yang jelas kita punya bukti kuat sampai botol pulutnya. Kita bukti kuat sampai botol pulut. Kita sampai ngomong, Pak, ini saya ada barang bukti botol pulut, ini pasti dipegang sama tukang pulutnya nih. Biar nanti hukum yang berlaku lah yang ibaratnya yang memutuskan gitu. Kita nggak mau nuduh, yang jelas kita udah ngumpulin bukti-bukti secara kuat dan kita nggak menuduh ke siapapun, benar nggak Ben? Dan pertama kali kita masuk kampung, orang di depan baik ya Ben ya, bilang, iya Mas, ada orang yang bawa burung kakatua juga buat pancingan. Nah, itu dia. Terus saya dapat informasi, tuh orang baik banget dah sama saya dah. Dia bilang sebenarnya tuh Mas, yang tukang pulut itu udah ngeliat Mas dulu pas pertama kali kita datang. Seharusnya kalau emang tuh orang baik, kabarin kita Pin. Nah, burung dia. ada posisinya di mana. Sedangkan kita peluitin terus keliling kampung, ya nggak Pin? Muter-muter. Itu intinya ya udahlah, ini cukup berlalu ya. Saya harap mudah-mudahan nggak ada orang-orang kayak gini lagi ya. Kalau misalkan kalian mau cari uang ataupun kalian mau nangkap burungnya, silahkan, kita nggak pernah larang sama sekali. Tapi satu, kalian punya kewajiban buat mencari dulu siapa pemilik ini burung. Dan si pemilik burung punya hak buat memiliki ini burung. Dan ya kalau misalkan ada rezeki, pasti pemilik burung itu ngasih yang namanya uang terima kasih lah gitu kan. Itu pasti. Tapi kalau misalkan kalian sudah bantu posting misalkan di Facebook ataupun di segala macam, tapi orang yang nggak nemu-nemu gitu kan, ya itu namanya baru rezeki kalian, benar nggak Bin? Betul. Jadi ya itu udah rezeki, toh gue udah berusaha buat cari siapa pemiliknya gitu. Jangan kayak gini dipaksa buat diambil sampai di pulut nih. Kalian lihat nih guys, ini hampir kena ke bola mata pulutnya. Nih kalian lihat tuh, hampir kena ke bola mata. Kalau kena ke bola mata, ini gimana nih hewan? Saya ngambil dia tuh nangis guys. Nangisnya tuh ini sampai sekarang, ini bulu masih ada pulutnya. Saya sengaja nggak buat langsung bersihin pulutnya karena saya takutnya burungnya masih stres. Jadi saya putusin udah deh buat pagi hari ini kita buat betulin bulunya. Nih, ntar kita putar dulu burungnya. Alhamdulillah sih burungnya anteng. Karena kita tahu banget ya, dia ini nggak bakalan turun sama orang lain kecuali dipaksa. Nggak bakalan. Sampai ada orang-orang situ bilang, iya Mas, burungnya muter-muter terus, nggak mau diambil, nggak mau turun gitu kan.
akhirnya turun paksa dengan cara dipulut kayak gini. Ini terpaksa kita gunting guys, karena saya pertama di sini nggak ada minyak tanah. Biasanya kalau pulut ini pakai minyak tanah, tapi nggak apa-apa, kita gunting juga masih rapi bulunya. Nih, ini pulutnya. Ini kalian bayangin kalau misalkan kena kayak gini, ya pertama bulu rusak, yang kedua ya mending kalau misalkan kenanya itu nggak ke bagian-bagian yang vital kan, kayak mata gitu loh. Masa ya bola mata dibersihin, gimana ceritanya tuh? Ngomongnya pada lepas lagi katanya. Nah itu enggak, saya nggak dapat lepas lagi bla bla segala macem. Kita ngomong sesuai fakta ya, kita nggak menuduh orang karena kita punya fakta. Minimal banget harusnya warga kampung situ tahu lah. Ini terpaksa nih saya ujung saya potong karena ada pulutnya tuh. Saya nggak bisa bersihin, biasanya pakai minyak tanah sih guys. Tapi nggak ada minyak tanah, tapi nggak apa-apa, kita potong aja, toh dia masih bisa terbang. Yang penting si lem-lemnya ini hilang dulu. Tadi ada lem juga di bagian sini nih, bagian dada, tapi udah beres. Ini juga ada lem juga. Ya saya harap dengan adanya video ini bukan dalam arti saya menuduh orang, wah orang ini nggak kasih informasi, bukan. Kita ngomong secara fakta, kita punya bukti, barang bukti gitu. Ya mau gimana pun, mau 1.000 orang yang bilang di sana segala macem, bohong gitulah kasarnya ya. Tapi tetap aja ada 1-2 orang yang tetap baik ya, buat kasih informasi, buat kasih jalan sama kita. Ya saya sih nggak mau nyebut nama orangnya, yang jelas itu orang super baik banget sama saya. Makasih banget buat orangnya. Ya mudah-mudahan makin banyak lah orang-orang kayak gitu yang baik. Banyak yang bilang, Pin, ini lucu lagi nih. Jadi kalau misalnya burung udah lepas ya udah, itu milik bersama gitu. Kalau gue balikin, Pin, ya misalnya gue punya kambing nih, kambing gue lepas, gue angon lah kasarnya, gue ketiduran, terus gue ambil boleh nggak? Kagak. Kan gue lepas, nggak boleh, tetap aja ada Sama pasalnya. aja ya? Pencurian kan? Maling kambing. Nah, maling kambing. Sama gue punya ayam, gue umbar, istilahnya umbar kan? Diambilnya tuh ayam, kena nggak? Kena. Nah itu Maling ayam. maling ayam. Burung juga sama, bukan dalam arti gini, burung itu dikandangin terus dicolong, dibawa, itu baru namanya pencurian. Sekarang gini, yang namanya kita berkomunitas, kita punya dong yang namanya kesenangan, kita punya yang namanya tujuan. Kayak burung, kita tuh berharap ini burung ini bisa sama-sama, dia senang kita senang gitu guys. Dia butuh apa? Ini burung butuh terbang. Ya kita berusaha gimana caranya dia bisa terbang, merasakan terbang lah di alam bebas, tapi dia tetap aman. Aman dalam arti gini, kita nggak semena-mena burung nggak terlatih kita lepas kita terbangin, kita nggak kayak gitu. Itu udah pasti kebodohan kita kasarnya. Karena apa? Burung tidak terlatih. Tapi ini burung terlatih, tetap aja kan ada errornya. Jadi burung terlatih tetap ada errornya, tapi memang mereka terlatih. Ketika terbang, ya mau gak mau kan itu tetap jadi hak milik kita. Karena apa? Kita punya kepemilikan, kita punya bukti kepemilikan gitu. Itu tetap milik kita dan kita mencari, bukan dalam arti udahlah terbang hilang kita diem. Nah itu rezeki kalian baru. Tapi kalau misalnya ada orang yang tetap mencari, itu masih menjadi haknya orang itu dan kewajiban kalian untuk membantu orang itu menemukan si hewan peliharaannya gitu. Ya sama lah kayak halnya kayak kucing anjing juga sama begitu. Saya kan pengennya tuh kucing ataupun hewan peliharaan saya di rumah tuh ya bebas gitu kan, bisa kesana kemari, tapi dicolong orang. Itu rasanya sedih banget guys, sedih banget. Tapi kalau misalkan kita udah bantu posting di mana-mana gitu, terus kasih keterangan gitu kan supaya si orangnya bisa menemukan, tapi orangnya nggak nemu-nemu, terus kalian udah berusaha tapi nggak diambil-ambil, ya udah itu hak milik kalian, bukan hak milik ya, masih milik orangnya, tapi itu menjadi hak kalian ataupun rezeki kalian. Tapi ini kita lagi cari informasi diacak-acak kemana-mana, aduh sedih banget sih. Ayo Onyx kamu diam, Onyx kamu diam, biar bulunya cakep lagi, ayo dong. Ini sayap sebelah sini sih bagus guys, karena yang di pulut itu sebelah sini. Ini bagian sini tadi kena karetnya banyak banget, saya sisain cuma sedikit biar teman-teman tahu. Tapi tadi banyak di sini, ada pulut-pulut nih. Ini masih ada bekas-bekasnya nih. Jadi bekas-bekas ini terpaksa kita guntingin, karena kalau kita nggak guntingin takutnya nempel ke yang tempat-tempat lain. Iya, aku mau bantuin kok. Nggak apa-apa ya, bulunya ya bondol-bondol dikit ya. Yang penting kamu bisa terbang ya, bisa sehat lagi ya. Aku pinter, alhamdulillah dia pinter guys, ngerti banget. Gini guys, kalau misalkan hewan kita rawat dengan baik, kita tolong dengan baik, mereka juga
mengerti guys, mengerti apa yang kita mau. Mereka juga mengerti, oh kita lagi mereka lagi kita rawat gitu. Ini padahal dia sama alat-alat itu rada-rada galak guys, rada-rada sensi. Onyx pinter, enak. Nanti kita terbang lagi, oke? Ya, nanti ya Onyx diterbangin lagi ya. Sabar ya, bulunya harus bersih dulu. Ayo. Ini yang susah kalau kayak gini guys. Saya ngembaliin kepercayaan dia lagi karena pasti dia stres banget disekap sama orangnya. Pas burung datang ya Vin ya. Pas kita ketemuan sama orangnya, saya langsung ngomong sama orangnya, "Mas, kalau ini bukan burung saya nggak akan ambil." Kayak kita bilang begitu. Kita nggak colek sama sekali ini Onyx. Tapi kita coba pastiin ini burung milik kita. Karena apa? Iya kan kena mata kan? Ayo. Iya. Iya sabar Onyx. Iya kan? Tuh, ayo malah nempel ke tempat lain. Ayo. Ya udah deh guys. Yang penting ini di bagian matanya sudah berkurang. Ini bagian mata nanti kita bersihin. Nih. Tadinya ada lumayan banyak di sini pulut. Intinya gitu, saya mau nyampein ke teman-teman, kalau misalkan kalian menemukan kayak burung kakatua ataupun makau ataupun segala macem, oke, kalau misalkan kita lihat harganya memang lumayan tinggi. Tapi kalau misalkan kita berpikir sebaliknya, kalian yang ada di posisi si orangnya yang lagi cari-cari. Yang pertama, kita realistis aja ya. Yang pertama harganya mahal. Itu orangnya udah pasti kepikiran, aduh, hilang. Dan yang lebih penting, saya yakin itu bukan jadi hal yang paling pertama. Yang paling pertama adalah kasih sayang guys. Jadi nih hewan udah dirawat sama orangnya nggak sehari 2 hari gitu loh. Ini hewan udah lama banget. Karena nih hewan ini kalau stres guys, dia nunjukin tingkat stresnya dengan cara cabutin bulu. Kasian, otomatis secara mental mereka terganggu. Jadi kita tuh buat pelihara hewan ini nggak sembarangan. Ya mudah-mudahan aja viewers saya, mudah-mudahan aja subscriber saya semua pada cerdas-cerdas. Dan tolong bantu edukasi. Kita sama-sama edukasi ke masyarakat bahwa apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak itu harus diterapkan dengan baik. Oke guys, maaf tadi videonya terjeda. Soalnya tadi ada pulut yang nempel di mulutnya si Onyx, harus dicopot dulu guys. Nah jadi intinya yang pertama, kita nggak pernah mau menuduh orang, tapi kita bicara sesuai dengan fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan. Benar nggak Vin? Betul. Yang saya jadi heran ataupun jadi aneh, kita udah megang bukti, tapi tetap aja gitu orang-orang situ nggak pada bilang. Ya kasarnya walaupun dia nggak kenal siapa yang mulut, tapi minimal ngomong udah didapet gitu, udah selesai padahal gitu. Tapi nggak apa-apa lah, dari setiap masalah itu kita selalu belajar, selalu dapat ilmu baru, selalu dapat pelajaran baru, gimana menyikapi orang-orang seperti itu. Ya kalau saya sih, saya nggak takut guys masuk ke kampung orang, walaupun itu kampung orang, tapi kan kita niatnya baik kan, kita mencari hewan peliharaan kita. Terus juga kita punya tata krama, kita punya aturan, kita punya etika lah masuk ke kampung orang gitu. Oke deh, balik lagi ke intinya. Intinya adalah kalian harus tahu mana yang jadi hak dan kewajiban kalian. Kewajiban kalian adalah kalian harus mencari informasi ataupun memberikan informasi ketika kalian menemukan sesuatu yang bukan hak milik kalian. Terus hak kalian adalah sebenarnya menerima imbalan ataupun minimal terima kasih lah dari orang tersebut. Ataupun ya mungkin kalau orang lagi nggak ada rezeki, mungkin nanti next kedepannya kan bisa jadi saudara gitu, jalin silaturahmi. Mungkin nanti dapat kerjaan, mungkin dapat apa segala macam. Jadi satu guys, rezeki itu bukan dari hal itu doang, bukan dari apa yang kalian dapat doang. Rezeki itu dari mana aja. Pokoknya kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian nih nemu hewan kayak gini, ataupun hewan apapun, ataupun benda ataupun barang apapun yang bukan milik kalian, itu wajib kalian kembalikan, wajib kalian mencari informasi dulu. Jadi begitu guys. Oke guys, saya sih yakin banget viewer saya, subscriber saya itu orang-orang cerdas. Saya yakin banget. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini menambah wawasan orang-orang awam terhadap hobi kami, yaitu menerbangkan burung. Mudah-mudahan mereka paham lah. Ya walaupun mereka nggak tahu persis apa sih serunya menerbangkan burung, apa sih serunya memelihara hewan gitu loh. Apa sedihnya kalau misalkan kita kehilangan hewan yang kita sayang gitu. Mereka tuh kita anggap seperti
keluarga kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita kehilangan, rasanya itu sedih banget guys. Lebih sedih kalau ditinggal mantan kayaknya. Nah, oke guys, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dapat informasi baru. Ya, mudah-mudahan gak ada hal yang kayak gini lagi. Dan tetap solid, tetap kompak. Kalau misalkan kalian menemukan hewan, kalian boleh tag Jabari Hasyim ataupun Dunia Satwa. Kita sama-sama bantu buat mencari siapa ownernya yang benar. Oke? Jadi tetap semangat dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.